Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Ibu banggakan, saat ini Ibu akan menyampaikan materi, tetapi Ibu sapa dulu kalian ya. Apa kabar semuanya di rumah? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa anak-anak, protokol kesehatan dilaksanakan ya, yaitu cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir, kemudian gunakan masker dan selalu jaga jarak. Di sini Ibu tidak menggunakan masker karena Ibu jaraknya jauh ya dari yang lain. Kalau kalian di rumah, gunakanlah masker dimanapun kalian berada. Misalnya kamu mau masuk ke rumah tetangga atau bagaimana ada keperluan yang harus dikerjakan, jangan lupa kamu masuk, cuci tangan dulu, menggunakan masker, dan jaga jarak, jangan sampai terlalu dekat dengan yang kita mau tuju. Mudah-mudahan kalian semuanya selalu dilindungi sama Allah. Dan jangan lupa berdoa supaya virus yang sedang ada di muka bumi ini supaya cepat diangkat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pasti mendengar doa kita. Jadi janganlah sampai kamu lupa berdoa. Allah pasti mendengar. Doa yang kalian inginkan pasti dengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, materi yang akan disampaikan oleh Ibu adalah akhlak terhadap Allah, orang tua, dan guru. Kalian boleh persiapkan Al-Quran, surat Al-Isra ayat yang ke-23 sampai 25 ya. Setelah materi Ibu Eli sampaikan, mudah-mudahan kalian bisa, itu harapan Ibu ya, harapan Ibu setelah Ibu menyampaikan materi ini kalian bisa mengamalkannya untuk dilaksanakan setiap hari. Ya, ini belum disampaikan. Setelah disampaikan, mudah-mudahan kalian bisa menerapkan ya. Robbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Semoga yang Ibu amalkan ini, yang Ibu sampaikan ini oleh kalian bisa dipahami ya. Bisa dipahami materi ini ya. Siapkan Quran surat Al-Isra ayat yang ke-23 sampai 25 ya. Disiapkan saja dulu Al-Qur'annya. Materinya diingat-ingat ya, materinya adalah akhlak terhadap Allah, orang tua, dan guru. Sudah siap anak-anak semuanya? Jangan lupa Al-Quran, Quran surat Al-Isra ayat yang ke-23 sampai 25. Silakan siapkan dulu. Kalau sudah, ya dicatat dulu materinya. Akhlak terhadap Allah, orang tua, dan guru. Terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 25. Sudah, silakan kalian baca. Perhatikan tanda bacanya, harokatnya, jangan sampai dibacanya salah. Kalau salah itu akan merubah artinya. Jadi kalau salah akan merubah artinya apa itu tuh salah nantinya. Jadi harus betul-betul dibacanya.
Tidak usah buru-buru, yang penting betul cara membacanya. Sudah? Ibu tidak akan bacanya, tidak akan dibacakan, kalian saja baca sendiri. Ibu akan langsung sebutkan artinya. Arti Quran surat Al-Isra ayat yang ke-23 sampai 25 adalah artinya sebagai berikut. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara kedua atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dengan pemeliharaanmu, maksudnya pemeliharaan Allah ya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan apalagi membentak. Ya, tidak boleh membentak pada orang tua. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka, yaitu orang tua kita, sebagaimana mereka berdua telah mendidik kita sewaktu kecil. Atau doa untuk orang tua itu ya, Robbik firli wali walidaya warhamhuma kama robbaini shogiro. Kalau dalam setiap sholat kita kerjakan doakan orang tua itu 3 kali, berarti berapa? 5 kali ya, itu kurang. Masih kurang ya. Ya Allah ampunilah, ya Allah ampunilah kedua orang tua kita. Itu kewajiban kita sebagai anak, wajib mendoakan orang tua. Ya. Jadi kita tidak boleh melalaikan orang tua, apalagi orang tua yang sudah sepuh, termasuknya ibu nih, sudah setengah abad lebih ya. Itu kewajiban anak-anak ibu itu mendoakan ibu. Itu dari bayi dan dalam perut, ibu itu sangat menyayangi kalian. Ya. Sampai lahir di dalam perut itu berapa bulan? 9 bulan. Lahir. Sampai ada nyamuk saja tidak boleh dikeplak begitu per Asia. Pelan-pelan takut kalian bangun. Ya. Kamu hanya mendoakan saja. Caranya bagaimana kamu menghargai orang tua? Kalau sedang diberi nasihat, kamu dengarkan, terus diamalkan oleh kalian. Ya, diamalkan. Disuruh, tidak mungkin orang tua menyuruh kita berbuat yang tidak baik, ya tidak mungkin. Kayaknya tidak pernah dengar tuh ada orang tua, kamu sana mencuri, tidak ada. Kamu sana berbohong, tidak ada. Yang ingin dilakukan orang tua adalah anaknya lebih baik dari kita, ya. Anaknya lebih baik dari ibunya. Walaupun orang tuanya sebagai tukang beca, sebagai supir angkot, sebagai tukang sol, pasti mendoakan anaknya supaya lebih baik lagi. Supaya jadi dokter, jadi ustadz, jadi guru, jadi polisi, ya. Orang tua tuh selalu mendoakan yang terbaik. Sekarang bagaimana kamu sebagai anak tuh menghargai orang tua? Sudah susah payah menyekolahkan kalian. Yaitu yang utama adalah mendoakan orang tua. Terus pada saat kita selesai sholat, mendoakan orang tua. Pada saat sholat, yaitu doa at-tahiyat awal, ya. Robbik firli warhamni wajburni warfa'ni
warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu kamu tidak boleh tergesa-gesa. Sholat itu tidak boleh tergesa-gesa. Yang penting runtut dan betul-betul dihayati oleh kalian. Artinya apa sih? Ya Allah, ampunilah dosaku, kasihanilah aku, tutuplah aibku, angkatlah derajatku, berilah aku rezeki, tunjukilah aku, sehatkanlah diriku dan ampunilah aku. Ya, itu yang kalian baca setiap sholat tuh, pada atahiyat awal. Ya, kamu terapkan, amalkan. Artinya tuh kamu harus paham apa yang kalian baca tuh. Tidak usah terburu-buru. Ya, jadi selalu mendoakan. Kita kepada Allah selalu berharap. Ya, Allah itu maha mendengar, Allah tidak pernah tidur. Walaupun kamu adanya dimanapun berada, ya, di hutan yang terpencil, tidak ada, Allah pasti tahu. Kita harus berserah diri kepada Allah, bersyukur, selalu bersyukur. Barang siapa yang bersyukur, itu Allah akan tambahkan nikmatnya. Kamu tahu surat Ar-Rahman? Nah, segala nikmat itu ada. Allah memberi nikmat segalanya banyak sekali. Ya. Nikmat yang mana yang engkau dustakan? Ya. Itu pada surat Ar-Rahman itu banyak sekali. Ya. Jadi kamu jangan lupa bagaimana caranya bersyukur pada Allah. Kamu diberi rezeki yang banyak. Bukan punya kita semua rezeki itu. Ada sebagian yang haknya orang miskin. Ada sebagian haknya orang yang tidak punya. Jadi kamu jangan sayang-sayanglah. Orang yang punya rezekinya banyak, nih kamu kasihkan. Biasanya kalau yang itu ya ikhlas itu yang harganya yang berapa ya, 2.000, ikhlas itu ngasih orang nggak punya. Kamu tingkatkan. Sekarang bulan puasa, bulan yang penuh berkah. Ya. Tidak nanti dibalas sama Allah tuh. Barang siapa yang suka beribadah, sodako, sholat, ngaji, itu tidak akan terlewatkan amal-amal kalian, dicatat sama malaikat yang ada di sebelah kanan kita. Ya. Kita mau puasa, itu baru niatnya saja sudah dicatat, apalagi diamalkan. Kita sodako, nanti besok saya mau ngasih orang yang biasanya hari Jumat banyak orang minta-minta ya. Ya, biasanya kalau hari Jumat itu banyak yang minta-minta. Kamu bersyukurnya dengan cara sodako. Itu rezeki yang kita miliki itu pada saat kita sodako. Kalau yang dimakan itu terbuang, masuknya ke WC. Terus dimakan kita tidak bermanfaat. Yang paling bermanfaat, yang paling baik itu yang disodakokan, itu amal rezeki kita sampai kita di akhirat nanti. Itu yang rezekinya kita. Yang dimakan mah bukan rezeki. Sehat memang untuk menjaga kesehatan kita, bukannya hidup untuk makan, tetapi makan itu supaya hidup. Ya. Terus tidur juga jangan. Pada saat bulan puasa katanya kalau tidur itu ibadah. Memang betul ibadah. Tetapi tidak untuk tidur saja. Aktivitas sehari-hari tetap dilaksanakan. Membantu orang tua. Sodako, ngaji. Kalau misalnya sekarang tuh bulan puasa. Kalau sodako siang-siang tuh nantinya haus. Niat dalam hati kita, niatnya itu puasa. Jadi walaupun panas, walaupun hujan, walaupun sedang puasa, tetap kita bisa melaksanakan kegiatan yang biasa saja. Ya, tidak saya mah lagi puasa, mau tidur aja. Tidak boleh, makruh ya. Memang itu ibadah, senyum ibadah, belajar ibadah. Nah sekarang lagi mendengarkan Bu Eli nih di sini, kalian juga ibadah, ya.
nanti kalian pinter buat sendiri, bisa membanggakan orang tua. Orang yang mau sekolah itu diangkat derajatnya lebih tinggi dari yang lain. Tadinya sekolah di TK, pengen sekolah di SD, harus belajarnya lebih giat lagi, lebih rajin lagi. Itu diangkat derajatnya sama Allah. Ya, sudah di SD 6 tahun, pengen masuk ke SMP, diangkat lagi derajatnya sama Allah. Sudah di SMP, mau ke SMA, diangkat lagi, lebih tinggi derajatnya sama yang sebelumnya. Allah akan mengangkat dengan sendirinya. Lagi yang pinter ngaji tuh, ada yang bisa mengangkat harkat derajatnya di akhirat. Orang tuanya, kamu yang ngaji, kamu yang ibadah, kamu yang sodako, kamu yang berbuat baik, itu akan mengangkat harkat derajatnya orang tua, termasuk bu guru juga. Ya, karena bu guru juga mengamalkan, mengajarkan supaya anak didiknya rajin ibadah, rajin sholat, rajin sodako. Ya, Ibu Dadah tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian. Bu Dadah, bu guru yang lain juga dari kelas 1 sampai semuanya guru-guru di sini mengajarkan supaya kalian menjadi anak yang soleh, yang soleha, yang sayang sama orang tua, sayang sama guru. Ya, tidak boleh membentak. Bilang saja tidak boleh, apalagi membentak kepada orang tua. Orang tua tidak akan menjebloskan kalian untuk yang tidak baik. Anak-anak kerjakan PR, itu kewajiban kalian. Nanti haknya kalian itu apa? Pada saat bagi rapot kalian menerima rapot. Kalian tidak mengerjakan tugas, ibu nilainya dari mana? Ya, kewajiban kalian mengerjakan tugas, haknya nanti ibu kasih rapot kalau sudah selesai pembelajaran selama 1 tahun ajaran. Ya, walaupun kita dalam masa pandemi ini COVID ya, COVID-19 itu masih ada, kamu harus jaga jarak betul-betul. Walaupun kamu di rumah tetap belajar, ya, tetap mengikuti protokol kesehatan dan belajar. Tidak ada alasan sekarang lagi pandemi ini sedang COVID, tidak usah mengerjakan PR, tidak ada itu, tidak ada di kamusnya. Semua harus mengerjakan tugas walaupun tidak tatap muka dengan bu guru. Nah sekarang mari kita berdoa sama-sama untuk kedua orang tua kita ya. Robbik firli wali walidaya, 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 warhamhuma kama rabbaini shaghira. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami dan sayanglah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa 3 kali berdoa itu. Terus pada saat kamu meninggalkan rumah jangan lupa berdoa. Pulang ke rumah juga jangan lupa berdoa. Allah itu maha mendengar, Allah maha melihat. Perbuatan kamu yang baik sedikit sekecil apapun pasti dibalas sama Allah. Jadi walaupun kamu sodakonya berapapun, tidak ada yang tahu, tapi Allah pasti tahu. Misalnya kamu sedang berbuat apa, sodako sama orang yatim, tidak ada yang tahu, mama tidak tahu, bapak tidak tahu, tetangga tidak tahu, kakak tidak tahu, Allah pasti tahu. Jadi Allah pasti membalas perbuatan sekecil apapun. Dikasih rezeki sama Allah sedikit pun harus bersyukur. Maka Allah akan menambahkan rezeki yang kalian syukur itu. Sekecil apapun rezeki yang dari Allah, bersyukurlah. Jangan lupa itu. Barangkali ibu ada kekurangan apa-apa, minta dimaafkan. Ibu manusia biasa. Kalau ada kelebihan itu milik Allah, kalau ada kekurangan pasti itu milik Allah. Sekian saja materi dari Bu Eli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.